Hai, pada hari ini saya akan menceritakan mengenai beauty. Beauty memiliki arti yang banyak tentang hidup saya. Bertahun-tahun saya menjalani passion saya di dunia beauty. Saya adalah seorang estetik dentist dan beauty entrepreneur. Beauty is not what the world portrays. Beauty itu memiliki arti yang jauh-jauh lebih dalam dan makna yang lebih jauh lagi. Menarik cerita saya pada saat waktu saya masih kecil. Waktu saya dari kecil sampai saya teenager, saya mengalami teenager insecurities. Di saat itu saya merasa diri saya itu sangat jelek. Saya merasa diri saya itu kurang secara fisik. Dan juga saya merasa diri saya itu terlalu kurus dan lain sebagainya. Disitulah pikiran saya terus mengucapkan bahwa oh kamu ini jelek dan lain sebagainya. Dan setiap tahun kakak saya selalu memberikan saya boneka Barbie, karena boneka Barbie itu sangat cantik menurut saya. Disitulah saya menemukan pada saat waktu saya kecil, saya menemukan definisi cantik. Definisi cantik buat saya, oh jika seperti boneka Barbie, jika hidungnya mancung, jika punya badan yang bagus, jika punya mata yang indah. Disitulah saya mulai mendoktrin diri saya sendiri apa itu cantik. Beruntung pada saat itu belum ada sosial media. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi, begitu banyak sosial media dan kita sangat hyper connected dengan sosial media. Sosial media bisa menjadi baik, tapi bisa juga menjadi buruk. Saya membaca sebuah penelitian dari Dr. Martin Gray yang menyatakan bahwa apabila kita menonton sosial media lebih dari 1 jam sehari, itu akan membuat kita menjadi kurang bahagia dan merasa diri kita kurang cantik. Disitulah muncul dimana pada saat kita melihat sosial media begitu banyak kita melihat elusive perfection. Kita melihat begitu banyak kesempurnaan yang mungkin semu. Disitulah kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Disitulah kita mulai membandingkan fisik kita dengan fisik orang lain. Disitulah timbul ketidakpuasan atas diri kita sendiri. Disitulah timbul kekecewaan atas diri kita sendiri. Dan pada saat itu juga saya membandingkan antara diri saya yang dulu yang mengingat bahwa oh kamu ini jelek dan lain sebagainya. Boleh. Jadi dalam hidup ini adalah kadang kritikus terbesar dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Terkadang banyak sekali orang yang merasa dirinya itu kurang cantik. Pada saat orang menggambarkan dirinya sendiri, kecantikan dirinya sendiri itu bisa jadi jauh lebih jelek daripada apa yang orang lain lihat terhadap kita. Kadang tidak hanya omongan orang, tapi we are the worst critic for our own self. Disitulah saya mulai paham bahwa pada satu titik di mana saya mengetahui bahwa ternyata di dalam diri kita ini ada yang namanya positive psychology. Positive psychology adalah di mana pada saat personality yang sangat supportive, di mana pada saat saya mengalami sebuah masalah dan personality itu akan bilang sama saya, it's okay, this too will pass. Ini pun pasti akan berlalu. Ketika saya gagal, personality ini akan bilang sama saya, it's okay, besok coba lagi. Dan ketika saya merasa diri saya jelek, personality ini juga akan bilang ke saya, you are beautiful. Oleh karena pengertian beauty yang saya alami bertahun-tahun ini, saya memiliki perspektif tersendiri mengenai beauty and how we get the beauty, the secret of beauty. The first one is smile. 1, 2, 3 smile. Apa itu senyum? Senyum itu adalah di saat kita mengkoneksikan apa yang ada di dalam diri kita keluar ke ekspresi fisik kita. Senyum itu adalah di saat kita memancarkan inner beauty kita sendiri. Kenapa senyum? Senyum itu saya lakukan di praktek kehidupan saya sehari-hari, baik maupun senang. Kalau senang kita pasti otomatis langsung senyum. Tapi bagaimana jika pada saat kita sedang sedih? Saya pun akan tersenyum. Di saat saya menjalani sebuah masalah, saya akan tetap tersenyum.
Kenapa? Karena di saat kita menjalani sebuah masalah dan dengan tersenyum, begitu banyak akan hal-hal positif yang kita tarik di dalam diri kita sendiri. Itu betapa pentingnya senyum. Dan di saat kita mencari-cari sebuah kebahagiaan, saya tadi dulu pikir, oh mungkin kebahagiaan saya ada di Paris, atau mungkin kebahagiaan saya ada di Korea. Ternyata kebahagiaan saya itu ada di dalam diri saya sendiri. Kebahagiaan itu saya mulai dari dalam diri saya sendiri. Disitulah di saat kita mulai bahagia dari diri kita sendiri, the inner beauty will shine as well. Dan selanjutnya juga, yang kedua adalah pada saat kita feeling gratitude. Jadi ada satu masa di mana saya memejamkan mata saya sambil tersenyum, lalu saya berpikir bahwa, oh betapa indahnya dunia ini, betapa bersyukurnya saya ada di kondisi yang saat ini. Bersyukur itu adalah kondisi di mana pada saat kita berterima kasih dan berbahagia atas apa yang kita miliki bahkan tanpa kita minta. Itu sangat penting. Bersyukur di dalam kehidupan kita sehari-hari sangat penting. Banyak sekali hal yang bisa kita syukuri setiap hari, bahkan setiap detik. Itu kenapa there's a reason to smile. Kita harus tetap terus tersenyum. Itu adalah the first secret of beauty. Dan menurut saya, smile is the best therapy. Dengan kamu tersenyum, your posture, your body, your mind will change. Jadi kita akan menarik hal-hal yang positif. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah being content. Being content itu adalah di saat kita merasa berdamai dan kita merasa puas atas diri kita sendiri. Kalau misalnya kita merasa puas, apakah berarti kita tidak boleh bermimpi? Atau kita tidak boleh mengejar passion kita? Tidak. Merasa puas adalah di saat kita berterima kasih dan bersyukur atas apa yang kita punya. Dengan itu kita akan merasakan bahwa kita ini puas. Jadi kita tidak mencari, kita tidak selalu bersedih untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain dan lain sebagainya. Itu tidak akan ada pernah habisnya. If you are content, you will be much more happier. Kamu akan jauh-jauh lebih bahagia jika kamu konten. Konten itu adalah menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang penuh, menjadi pribadi yang percaya atas diri kita sendiri, atas kemampuan diri kita sendiri. Dimana tidak perlu menjadi konten itu adalah dengan, oh kita mempunyai kesempurnaan di aspek A, aspek B, aspek C, dan lain sebagainya. Being content adalah di saat kita menerima, kita membuat keputusan atas ketidaksempurnaan diri kita sendiri. Everybody here is imperfect. Nobody is perfect. You are not alone. Kita semua di sini tidak sempurna. Tidak akan ada habisnya jika kita terus mengejar kesempurnaan. Dan menjadi konten ini adalah part yang cukup menarik dalam pengalaman hidup saya. Pada suatu hari saya bertemu dengan seorang teman dan dia menceritakan ketidaksempurnaan atas dirinya. Disitulah saya melihat dia pribadi yang sangat cantik. Setelah dia menceritakan, saya pikir tadinya hidup dia sempurna sekali. Dia punya segalanya dalam hal materi dan lain sebagainya. Secara hal duniawi dia punya segalanya. Tapi dia mempunyai ketidaksempurnaan dan dia ceritakan kepada saya. Di saat itu, saya melihat dia menjadi pribadi yang jauh lebih berbeda, jauh lebih cantik. Di saat kita bisa mengakui ketidaksempurnaan kita, self-acceptance, di mana kita harus bisa menerima diri kita sendiri dan memaafkan diri kita sendiri. That's the part of beauty. Di mana kita juga sayang terhadap diri kita sendiri. Love yourself. Bagaimana caranya sayang dengan diri kita sendiri? Bisa dengan kita eat well, gymming, exercising, atau pampering yourself. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencintai diri kita sendiri. Bukan berarti, jika saya cuma punya inner beauty, jadi saya inner beauty aja. Tapi kita juga harus menjaga apa yang kita punya. Natural dari kita punya, kita juga harus jaga. Dan selanjutnya adalah, pada saat saya menjalani beauty business terutama, di situ ada hal yang cukup menyenangkan, yaitu seni dari beauty business adalah di saat kita meningkatkan kepercayaan diri orang-orang dengan memanfaatkan natural beauty dari apa yang sudah dipunya. Itu adalah bagian yang paling menarik untuk saya dalam menjalankan sebuah beauty business. Dan selanjutnya, beauty business itu sendiri menyadarkan saya bahwa ternyata tidak hanya cantik
cantik itu tidak hanya sekedar cantik, tapi cantik itu adalah di saat kita sudah cantik dari diri kita sendiri, di saat kita sudah cantik dan yakin atas being content atas diri kita sendiri, the next step is kita punya lingkungan yang mengempower satu sama lain. Dan di saat kita menjadi cantik, kita mempunyai inner beauty kita sendiri, kita akan bisa mengempower, kita akan bisa memberikan positivity terhadap orang lain. Apakah berarti lingkungan yang mengempower satu sama lain itu, apakah lingkungan yang sempurna? Tidak. Di saat kita mempunyai lingkungan yang mengempower satu sama lain, disitulah di mana kita berada di lingkungan yang kita itu sesungguhnya rapuh, tapi kita saling mendukung satu sama lain. Di beauty industry ini saya mendapatkan hal ini, menurut saya ini hal-hal yang sangat indah. Tidak hanya pada saat kita menjalankan sebuah usaha di mana kita harus mengempower tim kita untuk melakukan hal yang lebih baik bersama-sama, tapi juga adalah pada saat kita ini bisa mengempower satu sama lain, lingkungan kita. Lingkungan itu sangatlah penting. Jadi beauty itu tidak hanya sekedar kita cantik secara fisik, tidak. Cantik secara fisik itu tidak akan ada pernah habisnya jika kita tidak pernah merasa puas dari diri kita sendiri. Everybody here is beautiful. Dan cantik itu bukan berarti, beauty itu bukan berarti hanya untuk wanita saja. Beauty itu juga untuk pria. Karena pemikiran saya awal adalah cantik itu hanya fisik. Hingga pada waktu dulu pada saat saya kecil, saya itu sangat takut bertemu dengan orang. Tadi saya pikir cantik itu tuh pokoknya kayak boneka Barbie, that's it. Tapi ternyata cantik itu tuh tidak hanya sedangkal itu. Saya saking saya takutnya karena saya tidak merasa diri saya cantik adalah jika saya bertemu orang baru, saya akan ngumpet di balik tembok dan hanya memunculkan setengah wajah saya. Sisanya saya ngumpet. Mungkin waktu itu cowoknya ganteng juga, saya nggak tahu juga ya. Tapi saya malu banget sama diri saya waktu itu dan dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif sampai pada akhirnya saya tahu bahwa beauty is different. Beauty itu sangat luas, tidak hanya kita dari inner beauty kita, tidak hanya kita bisa being content menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat dan merasa puas, dan selanjutnya adalah kita dikelilingi dengan lingkungan yang saling empower satu sama lain. Dan apa itu empower? Empower itu adalah di saat kita bisa membantu satu sama lain, di saat kita bisa mendoakan satu sama lain, di saat kita bisa saling menolong satu sama lain, dan juga di saat kita bisa saling membahagiakan satu sama lain. Terakhir sebelum saya mau menutup pembicaraan saya, empower itu adalah di saat kita mengubah selfishness into selflessness. That's the part of beauty. Dan yang terpenting adalah we are all imperfect. Everybody is beautiful. Be content and don't forget to smile. Thank you.